nanti dipakai untuk mendefinisikan basis dan dimensi, ya. Vektor-vektor bebas linier itu artinya kalau disusun kombinasi liniernya, ya, apapun bentuk kombinasi liniernya, tidak pernah menghasilkan nol vektor kecuali kalau skalarnya nol semua, ya. Kalau skalarnya nol semua itu jelas kan? 0 kali U1 tambah 0 kali U2 tambah titik-titik 0 kali UK itu mesti 0 kan? Mesti kalau skalarnya 0 semua dipakai untuk membentuk kombinasi linier, hasilnya pasti vektor 0, ya. Nah, kalau tidak ada skalar lainnya kecuali skalar 0 itu, S1 0, S2 0, S3 0, dan seterusnya 0 semua. Tidak ada lainnya kecuali skalar yang 0 semua itu yang bisa membuat kombinasi linier vektor-vektor itu menghasilkan vektor 0. Nah, vektor-vektor U1 sampai UK itu dikatakan bebas linier, ya. Nah, kalau dengan bahasa matematika memakai implikasi, ya, memakai implikasi untuk sembarang vektor S, sembarang skalar S1 sampai SK, bila S1 U1 tambah titik-titik SK UK sama dengan 0, maka S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, SK sama dengan 0. Ya, itu dengan bahasa matematika, ya. Nah, kalau dengan bahasa biasa, kombinasi linier U1 sampai UK itu hanya bisa menghasilkan vektor 0 jika skalarnya 0 semua, ya. Itu dengan bahasa sehari-hari, ya. Tidak bisa menghasilkan vektor 0 kecuali oleh skalar S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, SK sama dengan 0, ya. Kemudian didefinisikan vektor-vektor yang tidak bebas linier, ya. Istilahnya adalah bergantung linier, ya. Nah, definisinya jangan membuat definisi baru. Definisinya adalah vektor-vektor itu dikatakan bergantung linier jika ia tidak bebas linier, ya. Nah, dalam logika tidak itu adalah negasi, ya. Jadi kita hanya menegasi definisi vektor-vektor bebas linier, kita negasikan. Ya, kalau vektor bebas linier itu untuk setiap skalar S1 sampai SK, jika kombinasi linier itu sama dengan 0, maka skalarnya 0 semua. Negasinya ada, ya. Negasinya memakai logika, kita jangan ngarang sendiri, ya. Memakai logika, semua menjadi ada, ya. Ada skalar-skalar S1 sampai SK yang tidak semuanya 0, ya kan tadi kan semuanya 0 kan, tidak semuanya 0, sedemikian sehingga kombinasi linier sama dengan 0, ya. Nah, itulah yang akan kita bahas lagi pada pagi hari ini, ya.
Apakah sudah bisa melihat? Sudah, Romo. Sudah ya. Nah, ini definisi 424 sudah jelas ya. Kemarin sudah saya jelaskan berkali-kali. Dan cara menggunakannya juga ya. Cara menggunakannya adalah kalau diberikan U1 sampai UK vektor-vektor di ruang vektor, ini ruang vektor ya, bukan Rn ya, ini ruang vektor. Ya. Lalu kamu disuruh menyelidiki apakah ini bebas linier atau tidak bebas linier. Langkahnya itu selalu sama ya. Langkahnya itu kamu menyusun kombinasi linier ini sama dengan 0. Ya. Nah, kalau ruang vektornya ini di Rn, kombinasi linier ini akan menghasilkan SPLH. Ya. Nah, lalu kamu mencari penyelesaian SPLH seperti semester kemarin ya. Untuk S1, S2 sampai SK ini kamu cari penyelesaiannya. Ya, ingat SPLH itu hanya ada 2 kemungkinan ya. Yaitu penyelesaian tunggal, trivial, dan penyelesaian tak hingga banyak penyelesaian. Ya, kalau penyelesaiannya tunggal, mesti trivial, yaitu 0 semua. Ya, berarti vektor U1 sampai UK bebas linier. Kalau penyelesaiannya tak hingga banyak, berarti U1 sampai UK tidak bebas linier atau bergantung linier. Ya. Nah, sekarang ini contoh sudah kita lihat, ini juga sudah kita lihat 426 ya. Diberikan U1 sampai U3 di R4, kemudian kamu susun SPLH ya. Kamu selesaikan, ternyata penyelesaiannya S10, S20, S30, berarti vektor ini bebas linier ya. Nah, kemudian kemarin sudah kita lihat vektor-vektor yang bergantung linier itu di bawah ini ya, adalah negasi dari vektor-vektor yang ini ya, kemarin sudah kita lihat ini ya, definisi bergantung linier. Nah, kemarin sudah kita lihat ini ya. Jadi vektor U1 sampai UK itu dikatakan bergantung linier jika vektor-vektor itu tidak bebas linier ya. Jadi negasinya. Jadi definisi ini juga negasi dari definisi 424 ya. Ini adalah negasi dari definisi 424 ya. 424 ya. Jadi kalau mau ditulis ini adalah negasi dari definisi 424 ya. Definisi 424. Definisi 424 itu definisi 424 itu adalah definisi bebas linier ya. Ini adalah definisi tidak bebas linier ya. Jadi definisi ini adalah negasi dari definisi 424.
negasi dalam arti betul-betul logika matematik ya. Nah, negasi dari ya, negasi dari untuk setiap X ya, bila PX maka QX ya. Nah, ini yang saya tulis ini definisi bebas linier ya. Untuk setiap X bila PX maka QX ya. Bila kombinasi linier sama dengan 0, maka skalarnya 0 semua ya. Saya tulis secara ringkas demikian ya, karena mau kita negasikan, kita selidiki secara logika ya. Nah, di logika kita sudah tahu ya, negasinya ini apa? Negasinya ini tidak lain daripada ada ya X, lalu negasi implikasi P maka Q adalah P dan tidak Q ya. Jadi P dan tidak Q, PX dan tidak QX ya. Ya. Bisa juga kita tulis ada X tidak QX dan PX ya. Ini adalah sifat komutatif dari konjungsi ya. Konjungsi bersifat komutatif. Nah, ini yang ditulis di sini ya. Nah, ini ya. Vektor U1 sampai UK. Vektor U1 sampai UK itu dikatakan bergantung linier jika dan hanya jika ada ini ya S1 sampai SK yang tidak semuanya 0 ya. Ingat ini negasi Q ya. Q-nya ini apa kemarin? QX apa? Semua sama dengan 0 kan? Ini Q-nya apa kemarin? Semua SI sama dengan 0 kan? S1 0, S2 0, S3 0, SK 0. Jadi negasinya adalah tidak semua SI sama dengan 0. Sedemikian sehingga PX ya. Dan PX, PX-nya apa? PX-nya apa ini kemarin? PX-nya adalah kombinasi linier ini sama dengan 0. Nah, lihat, ini tidak lain daripada ini. Ini tidak lain daripada negasinya ini. Ya, ini definisi 424 ini ya. Definisi 424 itu bisa kita tulis dengan cara sederhana seperti ini ya, definisi 424. Nah, kemudian dinegasikan ya. Lihat, itu gunanya logika ya. Kalau kamu tidak belajar logika, mungkin kamu akan mengalami kesulitan untuk menjelaskan bahwa ini negasi dari 424 ya. Tapi kalau kita belajar logika jelas sekali ya. 424 itu ini kita negasikan ekuivalen dengan ini ekuivalen dengan ini. Nah, ini tidak lain daripada ini ya. Ada S1, S2 sampai SK yang tidak semuanya 0 sedemikian sehingga
S1U1 tambah SKUK sama dengan 0. Ya. Jadi itu gunanya belajar logika ya. Ini akan menjadi jelas sekali sebagai negasi dari definisi 424. Ya. Nah, sekarang ini kemarin kita lompat ya. Sekarang kita tinjau kembali ya. Salah satu sifat dari vektor bebas linier ya. Nih ya. Vektor U1 sampai UK bebas linier itu mempunyai banyak sifat yang bagus ya. Salah satunya ini ya. Salah satunya ini. Kalau A, vektor A dapat ditulis sebagai kombinasi linier dari U1 sampai UK, maka penulisan kombinasi linier itu adalah tunggal ya, adalah tunggal ini ya. Penulisan vektor A sebagai kombinasi linier dari U1 sampai UK adalah tunggal ya. Kalau U1 sampai UK bebas linier ya. Nah, nanti akan kita pakai itu ketunggalan ini ya untuk untuk mendefinisikan apa yang disebut basis nanti ya. Bukti ya, buktinya ada di bawah ini ya. Buktinya meskipun tidak eksplisit sekali, tapi di bawah ini adalah buktinya ya. Di bawah ini adalah buktinya ya. Ya. Jadi kita mau membuktikan bahwa kombinasi linier dari A oleh vektor S1 sampai U1 sampai UK itu tunggal. Ya. Nah, kita menggunakan bukti tidak langsung, yaitu bukti dengan kontradiksi. Ya. Nah, kita andaikan kita mau membuktikan tunggal, bukti tidak langsung, metodenya bagaimana? Andaikan ya, andaikan tidak tunggal ya. Mau membuktikan P, andaikan tidak P, kemudian menurunkan suatu kontradiksi, ya kan? Nah, andaikan tidak tunggal, ya, andaikan tidak tunggal, misalkan A, ya, T, jadi andaikan penulisan A sebagai kombinasi linier U1 sampai UK ya, tidak tunggal ya. Tidak tunggal. Ya. Mau membuktikan tunggal, andaikan tidak tunggal. Lalu kita cari kontradiksi kan? Ya. Nah, misalnya ini ya, tidak tunggal. Tidak tunggal. Misalnya A sama dengan S1U1 ditambah titik-titik SKUK dan A
T1U1 titik-titik TKUK ya. Tidak tunggal artinya apa? Tidak tunggal artinya koefisien ini tidak boleh sama ya. Tidak tunggal artinya koefisien skalar S1 ini tidak sama dengan T1 ya. Skalar SK tidak sama dengan TK ya. Nah, kalau sama kan tunggal, ya kan? Jadi ini tidak tunggal artinya ada dua misalnya ya, sekurang-kurangnya dua penulisan ya, ini dan ini ya. Nah, penulisan ini tidak sama dengan ini, kalau sama kan tunggal ya. Jadi tidak tunggal berarti penulisan ini dan ini tidak sama. Tidak sama itu artinya S1 tidak sama T1, S2 tidak sama dengan T2, SK tidak sama dengan TK ya. Tidak tunggal itu artinya ini ya. Ya. Nah, kemudian dua persamaan ini kita kurangkan ya. Persamaan pertama ini, persamaan kedua ini kita kurangkan ya. Ruas kiri A dikurangi A sama dengan 0 kan? Ya. Ruas kiri sama dengan 0 ya. 0 sama dengan A dikurangi A. Ruas kanan menjadi ini ya. Ruas kiri menjadi 0 karena A dikurangi A. Ruas kanan ini dikurangi ini ya, menjadi apa? S1 dikurangi T1U1. U1-nya dikeluarkan ya, karena ini ruang vektor, jadi berlaku sifat distributif ya. S1U1 dikurangi T1U1 sama dengan S1 dikurangi T1 kali U1 ya. SKUK dikurangi TKUK menjadi SK dikurangi TK kali UK ya. Sifat distributif ruang vektor ya. Nah, jadi kita mendapat apa ini ya? S1 min T1U1 ditambah titik-titik SK min TKUK sama dengan 0. Ya. Ini kombinasi linear ini sama dengan 0. Ya. Diketahui vektor U1 sampai UK bebas linear ya. Ini diketahui ya. Jadi kombinasi linear dari U1 sampai UK sama dengan 0 karena bebas linear hanya bisa kalau skalar-skalar S1 min T1 titik-titik SK min TK sama dengan 0 ya. Jadi S1 min T1 0, S2 min T2 0, SK min TK 0 karena U1 sampai UK bebas linear ya. Nah, ini mengakibatkan apa? Ini mengakibatkan S1 T1 itu bilangan real biasa ya. S1 T1 itu bilangan real biasa. Jadi S1 min T1 0 berarti S1 sama dengan T1. S2 sama dengan T2 titik-titik SK sama dengan TK. Nah, kontradiksi ya. Kontradiksi. Kontradiksi dengan mana? Kontradiksi dengan ini ya. Kontradiksi dengan ini. Ya. Ini tidak sama, ini sama. Jadi kontradiksi. Jadi pengandian ini salah. Ya. Jadi pengandian ini salah. Pengandiannya kita akar, kesimpulannya penulisan A sebagai kombinasi linear dari U1 sampai UK adalah tunggal. Ya. Jadi kesimpulannya ini penulisan vektor A
sebagai kombinasi linier dari U1 sampai UK adalah tunggal. Ya. Itu adalah salah satu sifat vektor-vektor bebas linier. Ya. Kalau ada vektor A yang dapat ditulis sebagai kombinasi linier dari U1 sampai UK yang bebas linier, penulisannya hanya ada satu. Ya. Nah, kalau dengan menggunakan, kalau di Rn, kemarin sudah kita lihat ya, mencari penulisan A sebagai kombinasi linier itu tidak lain daripada mencari penyelesaian SPL ya. Nah, kalau vektor-vektornya bebas linier, penyelesaian SPL itu tunggal. Ya. Kemarin sudah kita lihat ya, penyelesaian SPL itu bisa tunggal, bisa tambah banyak, bisa tidak ada. Ya. Kalau vektor-vektor U1 sampai UK itu bebas linier, ya, di Rn, maka penyelesaian SPL-nya adalah penyelesaian yang tunggal. Ya. Nah, jadi itu kalau U1 sampai UK ini adalah vektor-vektor di Rn. Ya. Kalau U1 sampai UK ini adalah vektor di Rn, maka kita menyelesaikannya adalah seperti yang sudah kita lihat pada halaman 172. Ya. Menyelesaikannya adalah menyelesaikan SPL di tengah itu ya, di atas contoh 421. Nah, kalau U1 sampai UK itu bebas linier, penyelesaian SPL itu adalah penyelesaian yang tunggal. Ya. Itu sesuai dengan sifat yang kita bahas pada alinea ini. Ya. Contoh 427 sudah kita lihat kemarin. Ya, ini penyelesaian SPL hanya tidak tak hingga banyak ya. Ada dua kemungkinan ya, tunggal, trivial, atau tak hingga banyak. Di sini penyelesaian tak hingga banyak karena apa? Karena banyaknya variabel sama banyaknya variabel lebih banyak dari banyaknya persamaan. Ya, untuk SPRH mempunyai tak hingga banyak penyelesaian. Ya, kalau tak hingga banyak penyelesaian berarti tidak semuanya nol ya, berarti bergantung linier. Ya, ganti bergantung linier. Nah, kalau kita perhatikan contoh ini, ya, ini adalah kalau kita perhatikan ini adalah apa ini ya? U1, vektor U1, lalu vektor U2, lalu vektor U3, lalu vektor U4 ya, yang berada di ruang vektor R berapa ini? Tadi R3 ya. Nah, ini U1 sampai U4 bergantung linier ya. Bergantung ya. Dari penyelidikan kita ya. Dari contoh ini kita melihat ya bahwa kita mempunyai 4 vektor di
di R3 ya. Banyaknya vektor 4. R-nya 3 ya. 4 lebih besar 3 ya. 4 lebih besar 3 ini membawa akibat ya. Membawa akibat apa? Membawa akibat bahwa nanti SPLH-nya itu mempunyai 4 variabel ya. S1U1 tambah S2U2 tambah S3U3 tambah S4U4. Jadi ada S1 sampai S4 ya. Tapi karena ini R3 banyaknya persamaan hanya 3 ya. Banyaknya persamaan 3, banyaknya variabel 4 ya. Apakah ada di antara peserta ini yang membawa buku dan bisa membuka halaman 34? Ada enggak? Ada enggak yang membawa buku ini? Ada? Ada yang punya halaman 34? Corazon? Olive? Iya, bentar saya lihat. Ada ya, halaman 34. Halaman 34, teorema 148. Ada enggak? Siapa yang punya? Corazon punya enggak? Ada Romo di laptop. Bisa dibaca? Bisa. Teorema 148. Ada enggak? Ada Romo. Silakan baca coba. Teorema 148. Setiap sistem persamaan linier homogen dengan variabel lebih banyak dari persamaan selalu mempunyai jawab banyak. Ya, ya. Itu teorema 148 halaman 34 ya. Kalau kamu punya buku lainnya, di buku lainnya juga ada ya. Setiap sistem persamaan linier homogen SPLH ya, yang mempunyai jumlah variabel lebih banyak daripada banyaknya persamaan ya, selalu mempunyai tak hingga banyak penyelesaian ya. SPLH hanya ada 2 kemungkinan kan, penyelesaian tunggal dan penyelesaian tak hingga banyak ya. Kalau banyaknya variabel lebih banyak daripada banyaknya persamaan, maka penyelesaiannya adalah kemungkinan yang kedua, yaitu tak hingga banyak penyelesaian ya. Itu teorema 148 halaman 34 ya. Jadi menurut itu adalah teorema 148 teorema teorema 148 ya, halaman 34 ya. Bila banyaknya variabel dalam S, P,
L ini hanya berlaku SPLH loh ya, bukan SPL ya, ini SPLH ya. Lebih besar dari banyaknya variabel dalam SPLH lebih besar dari banyaknya persamaan ya. Lebih besar itu artinya lebih banyak ya. Samaan, maka SPLH mempunyai tak hingga banyak ya, tak hingga banyak penyelesaian ya. Penyelesaian. Nah, ini ya teorema 148. Jadi kalau ada SPLH, banyaknya variabel lebih banyak, lebih besar daripada banyaknya persamaan, sudah kamu nggak usah eliminasi Gauss ya. Tidak perlu eliminasi Gauss lagi ya. Nah, kalau banyaknya variabel dengan banyaknya persamaan itu sama, nah kamu terpaksa eliminasi Gauss ya. Tapi kalau banyaknya variabel itu lebih banyak dari banyaknya persamaan, tidak perlu eliminasi Gauss lagi ya untuk mencari matriks echelon ya. Menggunakan teorema 148 langsung kita simpulkan SPLH ini mempunyai tak hingga banyak penyelesaian ya. Penyelesaiannya bukan tunggal tapi tak hingga banyak ya. Tapi ini hanya berlaku untuk SPLH ya, jangan lupa ya. Ini hanya berlaku untuk SPLH, tidak untuk SPL ya. Kalau SPL tidak bisa memakai ini ya. Nah, kalau kita melihat sekarang SPLH ini ya, banyaknya variabel ya, banyaknya variabel S1, S2, S3, S4 ya, 4 kan? Banyaknya persamaan 3 ya. Jadi banyaknya persamaan hanya 1, 2, 3. 3 persamaan, 4 variabel. Banyaknya variabel lebih banyak dari banyak persamaan. Jadi lihat di bawahnya ini, karena SPLH ini mempunyai variabel lebih banyak dari banyaknya persamaan, maka sistem SPLH ini mempunyai tak hingga banyak penyelesaian ya. Tak hingga banyak penyelesaian itu tak trivial ya, karena ada trivial dan tak hingga banyak. Kalau tak trivial berarti tak hingga banyak ya. Nah, kalau tak hingga banyak berarti penyelesaiannya itu tidak hanya penyelesaian 0 ya, di samping 0, 0, 0, 0 ada penyelesaian lainnya ya. Jadi tidak semuanya 0, jadi U1, U2, U3 ini bergantung linier. Ya. Nah ini berlaku umum ternyata ya, kalau kamu punya 4 vektor, ini akan menghasilkan 4 skalar ini kan. 4 vektor menghasilkan 4 skalar. 3 ini, R3 ini akan menghasilkan 3 persamaan. Jadi kalau banyaknya vektor ini kamu sebut K, U1 sampai UK, ini N, Rn. Kalau K lebih besar dari N, maka U1 sampai UK itu bergantung linier ya. Jadi ini yang dikatakan di sini ya. Jadi ini yang dikatakan di sini. Contoh itu dapat dengan mudah
diperluas, tidak hanya berlaku untuk contoh itu, tapi berlaku umum. Ya, kalau kamu punya vektor-vektor U1 sampai UK di Rn, ya, di mana K lebih besar N. Ini apa artinya? U1 sampai UK itu menghasilkan K buah variabel, ya. S1, S2 sampai SK, ya. Ada K variabel. Rn ini menghasilkan apa? Menghasilkan apa? Rn ini menghasilkan N persamaan, ya. N ini menghasilkan apa? N persamaan. Ya, jadi kalau diketahui bahwa K lebih besar N, maka kita tidak usah menggunakan eliminasi Gauss, kita langsung tahu bahwa penyelesaiannya tak hingga banyak. Nah, kalau penyelesaian tak hingga banyak berarti U1 sampai UK bergantung linier. Ya, mengerti? Jadi ini hanya berlaku untuk Rn, ya. Kalau kamu punya K vektor di Rn, banyaknya vektor lebih besar dari N, udah, tidak usah susah-susah, ya. Ini mesti vektor-vektor yang bergantung linier, ya, menggunakan teorema tadi, halaman 34, ya. Nah, sekarang lihat contoh. Misalnya coba bukalah bukumu halaman 178. Buka di bawah halaman 178. Ada enggak? Halaman 178 ada di sini, ya. Latihan 4.2. Ya. Latihan 4.2. Selidiki sifat bebas linier atau bergantung linier dari vektor-vektor di bawah ini. Ya. Soal nomor 3 coba. Nomor 3. Ya. U1 ini, U2 ini, U3 ini, U4 ini. Bebas linier atau bergantung linier? Bergantung linier, Romo. Siapa itu? Michel. Mengapa bergantung linier? Jumlah variabelnya lebih dari jumlah persamaan, Romo. Betul, ya. Dengan perkataan lain, jumlah vektor ini 4, ya. Rn, N-nya berapa? 3, ya. Nah, coba kita tulis, ya. Contoh nomor 3 ini, ya. K-nya sama dengan 4, ya. N-nya sama dengan 3, ya. Jadi K-nya lebih besar N, ya. Jadi bergantung linier, ya. Mengerti? Bergantung linier. U1, U2, U3, U4 bergantung linier, ya, karena ada 4 vektor di R3, ya, bergantung linier. Nah, kalau soal pertama 2 vektor di R4 kan? Nah, ini kamu harus menggunakan
eliminasi Gauss ya, matrik epsilon. Soal nomor 2, ada 3 vektor di R2. Bebas atau bergantung? Bergantung, Romo. Bergantung ya. Di sini K-nya 3, K-nya 3, N-nya 2. K lebih besar N, jadi tidak usah memakai eliminasi Gauss, langsung menggunakan alinea tadi, U1, U2, U3 ini bergantung linier. Ya, kalau soal nomor 1, S1U1 tambah S2U2, ada 2 variabel kan? Ini R4, jadi ada 4 persamaan. Ya, jadi kamu harus menggunakan eliminasi Gauss untuk menyelidiki apakah penyelesaiannya tunggal atau tak hingga banyak. Ya. Penyelesaiannya tunggal atau tak hingga banyak. Kalau tunggal itu dia bebas linier, kalau tak hingga banyak penyelesaian dia bergantung linier. Ya, nanti kamu latih bersama dengan asisten ya soal nomor latihan 42. Nah, jadi itu alinea ini ya, alinea ini. Nah, jadi sudah kita lihat ya, alinea ini. Ya. Ini adalah sifat umum yang langsung bisa kita turunkan dari contoh tadi ya. Kalau ada K vektor di Rn, di mana K lebih besar N, nah, kalau ada K vektor di Rn, nah, ini syaratnya ini ya, harus K lebih besar N ya. Maka K vektor itu pasti bergantung linier ya. Nah, ini menggunakan teorema halaman 34 tadi. Ya, banyaknya variabel. K vektor ini berarti banyaknya variabel. N ini berarti banyaknya persamaan. Ya. Banyaknya variabel lebih banyak dari banyaknya persamaan. Menurut teorema halaman 34 ini vektor-vektor yang bergantung linier. Ya. Itu yang pertama. Sekarang kita akan membahas sifat-sifat vektor bergantung linier. Ya. Ya. Kita akan membahas alinea berikutnya. Ini adalah sifat dari vektor-vektor yang bergantung linier. Ya. Vektor-vektor yang bergantung linier. Ya. Jadi sekarang kita mempunyai U1 sampai UK yang bergantung linier. Diketahui ya, ini di ruang vektor umum ya, bukan di Rn. Ya, kalau alinea di atasnya ini khusus untuk Rn ya. Kalau di bawahnya ini ruang vektor umum yang tidak harus Rn. Dan vektor-vektor U1 sampai UK diketahui bergantung linier, tidak bebas linier. Ya. Mempunyai satu sifat yang penting sekali ya, yang diterangkan di bawah ini. Ya. Apa akibatnya kalau U1 sampai UK itu bergantung linier? Ya. Akibatnya ini saya tunjukkan dulu akibatnya, kemudian kita buktikan ya. Kemudian kita buktikan. Ini.
Ini ya. Jika bergantung linier ini akibatnya ini yang saya garis bawah ini ya. Jika U1 sampai UK itu bergantung linier, maka salah satu di antara K vektor itu dapat ditulis sebagai kombinasi linier dari K-1 lainnya. Ya. Jadi kalau kamu mempunyai U1 sampai UK itu ini, jika diketahui ini U1 sampai UK ini bergantung linier, ya, U1 sampai UK bergantung linier, ini ya jangan lupa ini ya, U1 sampai UK bergantung linier, maka salah satu di antara U1 sampai UK itu adalah kombinasi linier dari K-1 vektor lainnya. Ya, bukti. Ya, bukti dari pernyataan yang saya garis bawah ini. Ya, buktinya di atasnya. Ya, buktinya ada di atasnya. Ya. Jadi diketahui U1 sampai UK bergantung linier. Ya. Maka tadi sudah kita lihat ya, apa definisi bergantung linier. Negasi dari bebas linier itu apa? Ada tadi ya, S1 sampai SK yang tidak semuanya 0. Ya, sedemikian sehingga S1U1 tambah S2U2 tambah SKUK sama dengan 0 ya. Ini yang tadi kita lihat pada halaman 177 di tengah tadi ya. Ini adalah halaman, ini adalah apa yang ditulis di halaman, lihat tadi ya, halaman 177 ya. Di tengah ya, halaman 177 di tengah. Definisi bergantung linier ya. Ada S1 sampai SK, ada itu berarti sekurang-kurangnya 1 ya. Sekurang-kurangnya 1 dari S1 sampai SK ini tidak 0 ya. Tidak semuanya 0, berarti sekurang-kurangnya 1 dari S1 sampai SK ini tidak 0 ya. Sedemikian sehingga kombinasi linier ini sama dengan 0 vektor. Ya. Nah, ada itu sekurang-kurangnya 1. Nah, 1 itu yang mana kita tidak tahu ya. Apakah itu S1, apa S2, apa S3, apa SK, kita tidak tahu. Ya, tapi mesti ada salah satu yang tidak 0. Nah, tidak semua ya. Kalau semua 0, negasinya tidak semua berarti ada sekurang-kurangnya 1 ya. Karena kita tidak tahu, ya kita misalkan ya. Misalkan yang tidak 0 S1. Boleh enggak yang tidak 0 dimisalkan S2? Boleh. Ya. Boleh enggak yang dimisalkan tidak 0 S3? Boleh ya. Sesuka kita ya, karena kita tidak tahu, kita misalkan ya, misalkan yang tidak 0 itu S1 ya. Nah, yang tidak 0 S1 ya. Lalu kita menulis kalau S1 tidak 0, maka dari persamaan dari
dari persamaan ini, dari persamaan di atasnya ini, ya, dari persamaan ini kita memperoleh apa? Kalau S1 tidak 0, kita memperoleh S1 U1 kita sendirikan, ya. Kalau kita misalkan S1 tidak 0, S1 U1 kita sendirikan, ya. Kalau kamu memisalkan yang tidak 0 itu S5, ya S5 U5 kamu sendirikan, ya. Gitu saja, ya. Karena kita misalkan S1-nya tidak 0, maka S1 U1 sama dengan apa? Siapa yang tahu? Min S1, S2, SK itu bilangan real, ya. Jadi mempunyai negatif, ya. S2 U2 ditambah titik-titik ditambah apa? Min, ya, min S2 ini saya kurung saja, ya. Min S2 U2 ditambah min SK UK, ya kan? Ya, ini aljabar biasa saja, ya. Dipindah ke ruas kanan berubah menjadi min, kan? Ya, pakai aljabar biasa boleh, tapi jangan menggunakan ilmu bilangan, ya, menggunakan 9, 10 sifat dari ruang vektor, ya. Jadi kedua ruasnya kita tambahkan ini, ya. Kedua ruasnya kita tambahkan ini, yang kiri menjadi ini, yang kanan menjadi ini karena ditambah 0, ya. Nah, karena S1 tidak 0, maka karena S1 itu tidak 0, maka S1 kita pakai sebagai pembagi, ya. Pembagi kedua ruas, ya. Kedua ruas kita bagi S1, boleh enggak? Boleh. Karena apa? Karena S1 tidak 0, ya. Kedua ruas kita bagi dengan S1, ruas kiri menjadi apa? U1 kan, karena dibagi S1. Ruas kanan menjadi apa? Min, ya, min S2 dibagi S1, betul nggak? Ya, U2, ya, ditambah titik-titik min SK dibagi S1 juga, ya, UK, ya. Melihat U1 sama dengan min S2 dibagi S1 U2. Lalu yang terakhir, suku terakhir, min SK dibagi S1, ya, karena kedua ruas dibagi S1 UK, ya. Nah, untuk lebih mudahnya kita tulis U1 sama dengan, oh ini, ya, sorry.
untuk lebih mudahnya ini ya, atasnya ini. Nah, ya. U1 sama dengan T1U2 ini ya, T1U2 ditambah TKUK. Nah, T2 ini apa? T2 apa? Min S2 per S1 kan? Ya. T2 adalah min S2 per S1. TK apa? Min SK per S1. Ya. Jadi secara umum ditulis TI apa TI? Ya, untuk I mulai dari 2 ya. Untuk I mulai dari 2, TI sama dengan min SI dibagi S1 ya. Jadi kalau mau ditulis besar di sini, TI itu apa? TI itu apa? TI sama dengan min SI dibagi berapa? Dibagi S1 ya. Ini SI ya, ini SI. SI ya. Di mana I-nya mulai dari berapa? I-nya mulai dari berapa? I-nya mulai dari 2 ya. Lihat ini T2, T3 sampai TK ya. I-nya mulai dari 2 sampai K ya. I-nya mulai dari 2 sampai K. Ini lihat nih T2, T3, TK ya. Jadi kalau kamu I-nya sama dengan 2, berarti T2 sama dengan min S2 per S1. Ini ya, min S2 per S1. Kalau I-nya sama dengan K, berarti TK sama dengan SK ya. Jadi ini sama dengan ini ya. Ini sama dengan ini. Ya, ini sama dengan ini. Seperti di sini ya. TK sama dengan SK dibagi S1, min SK dibagi S1 ya. Jadi kalau ini K berarti ini juga K ya. TK sama dengan min SK dibagi S1 ya. Nah, artinya apa? Artinya U1 merupakan kombinasi linear dari U2 sampai UK ya. Jadi dari perhitungan ini kita memperoleh apa? Kita memperoleh ini ya, kita memperoleh ini. Ya. U1 sama dengan T2U2 tambah T3U3 tambah TKUK ya. Artinya apa? U1 merupakan kombinasi linear dari U2 sampai UK. Ya, U1 adalah kombinasi linear dari U2 sampai UK. Ya. Jadi kombinasi linear dari K-1 vektor lainnya yang bukan U1. Ya. Nah, itulah sifat dari bergantung linear. Ya. Nah, tapi yang dapat dinyatakan ini di sini dikatakan salah satu ya. Jadi di sini dikatakan salah satu ya, tidak dikatakan yang mana ya, dari antara U1 sampai UK itu yang mana yang dapat ditulis sebagai kombinasi linear, dari yang lain tidak dikatakan, tapi salah satu ya. Jadi tidak ditentukan yang mana ya. Jadi bukti ini tidak berarti bahwa yang merupakan kombinasi linear itu U1 ya. Mengapa?
Mengapa di sini ini U1? Ya, karena kamu memisalkan S1 ini, ya. Jadi ini kan hanya misalkan saja, ya. Kalau kamu memisalkannya S2 yang tidak nol, ya lalu ini U2, ya. Kalau kamu memisalkannya S10 yang tidak nol, ya ini U10, begitu, ya. Jadi U1 itu bukan keharusan, ya. U1 itu salah satu yang berasal dari pemisalan kita, ya. Kalau kita misalkan yang tidak nol itu ini ada, ya. Di sini ada. Nah, ini ada, ya. Ada itu tidak ditentukan yang mana, ya. Jadi kita misalkan salah satu, ya. Salah satu tidak nol. Misalkan aja, ya. Boleh sesukanya yang mana, ya. Nah, kalau kamu memisalkan SI tidak nol, berarti UI dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari K-1 vektor lainnya. Ya, itu salah satu sifat yang penting dari vektor bergantung linear. Ya, jangan lupa bahwa sifat ini adalah sifat-sifat dari vektor yang bergantung linear. Ya. Jadi kita sudah mempunyai satu sifat dari vektor bebas linear dan satu sifat dari vektor bergantung linear. Ya. Masih ingat tadi sifat dari vektor bebas linear itu apa? Kalau ada vektor dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor yang bergantung linear, maka penulisan kombinasi linear itu tunggal, ya. Hanya ada satu, ya. Penyelesaian SPL-nya tunggal, ya, kalau di RN, ya. Itu sifat bebas linear, ya. Kalau sifat bergantung linear adalah salah satu dari K vektor itu merupakan kombinasi linear dari K-1 vektor lainnya. Ya. Nah, itu membawa akibat di bawahnya lagi, ya. Nah, ini membawa akibat di bawahnya lagi, ya. Nah, ini masih lanjutannya, ya. Alinea ini, alinea terakhir ini masih lanjutannya dari alinea di atasnya, ya. Jadi ini bukan pembahasan yang lain, tetapi alinea di atasnya ini dilanjutkan ke alinea ini, ya. Nah, jadi asumsinya masih sama, yaitu U1 sampai UK ini bergantung linear, ya. Jadi asumsinya masih tetap sama. Asumsi apa? Asumsi ini, ya. Vektor U1 sampai UK bergantung linear ini masih sama, ya. Vektor U1 sampai UK bergantung linear ini masih sama. Kemudian ditarik akibat yang kedua di bawahnya ini, alinea berikutnya ini, ya. Akibat yang pertama ini tadi, ya, bahwa salah satu merupakan kombinasi linear dari K-1 lainnya. Sekarang lanjutannya, misalkan vektor A adalah kombinasi linear dari U1 sampai UK.
Ya. Ini jangan lupa ya, ini tidak dikatakan di sini, maka sebaiknya saya tulis saja ya supaya tidak menimbulkan salah tangkap. U1 sampai UK ini U1, U2 sampai UK ini adalah K vektor yang bergantung linier ya. Nah, bergantung linier. Ini asumsi yang di atas tadi itu masih berlaku di sini, maka saya katakan ini kelanjutannya ya, bukan hal yang baru tapi kelanjutannya. U1 sampai UK itu masih bergantung linier ya. Nah, dan tadi kalau bergantung linier salah satu dapat ditulis sebagai kombinasi linier dari K-1 lainnya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Misalkan ada vektor A merupakan kombinasi linier dari U1 sampai UK, yaitu A sama dengan R1 U1 tambah R2 U2 tambah titik-titik RK UK. Ya. Nah, mengikuti akibat di atasnya, karena U1 sampai UK itu bergantung linier, maka berlaku ini ya, berlaku ini. Salah satu merupakan kombinasi linier dari K-1 vektor lainnya ya. Nah, jadi kemudian di bawahnya kita tulis, jadi A sama dengan R1 U1 ya. Nah, U1-nya adalah kombinasi linier dari U2 sampai UK ya. Jadi T2 U2 ditambah TK UK ya. Ya, jadi R1 U1 R1 U1 U1-nya diganti ini ya. U1-nya diganti ini ya. U1-nya diganti itu. Lalu ditambah itu R1 U1 ya. Ditambah R2 U2 ditambah titik-titik RK UK ya. Melihat U1-nya merupakan kombinasi linier dari U2 sampai UK karena apa? Karena U1 sampai UK bergantung linier ya. Jadi kita ubah ya. Jadi biasa nih menggunakan sifat-sifat ruang vektor ya. Jangan menggunakan sifat-sifat bilangan tapi menggunakan sifat-sifat ruang vektor ya. Jadi kalau kita tulis A sama dengan R1 T2 U2 ditambah
R1 TK UK ya ditambah R2 U2 ditambah titik-titik RK UK ya. Begitu. Nah, kemudian kita pakai sifat ulang vektor ya, jangan pakai sifat aljabar ya. Jangan pakai sifat bilangan tapi sifat ruang vektor yaitu sifat distributif ya. Di sini ada U2 ya, di sini ada U2 ya. Perhatikan di sini ada U2 ya. Di sini ada U2, di sini juga ada U2 ya. Lalu kita menggunakan sifat distributif kan? Nah, menggunakan sifat distributif, U2-nya kita keluarkan ya. Sifat distributif dari ruang vektor ya, bukan dari bilangan ya. U2-nya kita keluarkan. Hasilnya apa? Hasilnya ini loh, ini ya. Hasilnya apa? Hasilnya ini loh. Ini loh, ini ya. U2-nya kamu keluarkan menjadi apa? R1T2 ditambah R2 ini ya. R1T2 ditambah R2 ini ya. Ini R2 ya. R1T2 ditambah T2 ditambah R2 kali U2 ya. Melihat ya sifat distributif ini ya. Masih ingat enggak sifat distributif pada ruang vektor ya? Kalau kamu mempunyai, jadi kamu menggunakan sifat distributif apa? Kamu menggunakan sifat distributif S ditambah T kali U sama dengan apa? SU ditambah TU. Betul? Ya. SU ditambah TU. Nah ini SU ditambah TU ya. Ini kan sama U2 dan U2 ya. SU tambah TU sama dengan U-nya keluar, S ditambah TU. Ini sifat ruang vektor ya. 8 sifat ruang vektor. Jadi dari sini kita mendapatkan R1T2 ditambah R2 kali U2. Lalu yang terakhir R1TK ditambah RK kali UK ya, sifat distributif ruang vektor. Ya. Nah, ini kalau mau boleh disederhanakan ya. Ini kalau mau boleh disederhanakan ya. A sama dengan R-nya sudah, S-nya sudah, T-nya sudah, P ya. P2 U2 enggak jelas ya. Di atasnya saja. Ya. Atau di bawahnya juga boleh ya. A ini ya. Ini saya tulis di sini ya. A sama dengan skalar P2 kali vektor U2 ditambah titik-titik skalar PK kali UK ya.
di mana PI sama dengan siapa yang mau meneruskan? PI sama dengan apa? PI itu P2, P3, P4, PK ya. P2 sama dengan R P2 sama dengan R1T2 tambah R2 ya. PK sama dengan R1TK tambah RK. Jadi PI sama dengan apa? R1TI ditambah RI. Betul. R1 ya. R1 T apa? TI ditambah RI ya. PI sama dengan R1 TI ditambah RI, I-nya mulai dari berapa? 2 sampai K ya. P2, P3, P.PK. Oke? Jadi kalau diketahui kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kalau diketahui A adalah kombinasi linear dari U1 sampai UK dan U1 sampai UK itu bergantung linear, maka kombinasi linear itu dapat dibuat lebih sederhana, sama dengan P2U2 ditambah titik-titik PKUK ya. Kalau di atas ini K vektor, di bawah ini K-1 vektor ya. Kalau di sini K vektor, di sini kalau di sini K suku, di sini K-1 suku karena di sini mulainya dari U2 ya, tidak ada U1. U1-nya hilang ya karena U1 adalah kombinasi linear dari U2 sampai UK ya. Jadi ini yang dikatakan di sini ya sebagai kombinasi linear dari vektor yang lebih sedikit ya. Lebih sedikit, yang tadinya K vektor sekarang menjadi K-1 vektor ya karena U1-nya hilang ya. Jadi kalau A adalah kombinasi linear dari U1 sampai UK, maka dan U1 sampai UK itu bergantung linear, maka A dapat disederhanakan menjadi kombinasi linear dari K-1 vektor ya, lebih sedikit ya. K-1 vektor. Nah, tapi jangan lupa bahwa di sini yang dihilangkan U1 ya. Dari U1 sampai UK menjadi U2 sampai UK kan. Nah, jadi ada satu yang dihilangkan kan, ya, U1 ya. Jangan lupa bahwa yang dihilangkan itu hanyalah pemisalan ya. Tidak harus U1 ya. Kalau kamu memisalkan tadi yang tidak nol itu U5 ya. Yang tidak nol itu U5, ya U5 itu yang hilang ya. Jadi menjadi U1. Jadi kalau misalkan ya, sekarang contoh.
kalau misalkan U1, U2, U3 ya. Kalau misalkan yang tidak nol itu U2 ini ya. Maaf, yang tidak nol itu maksudnya S-nya ya. Sorry. Ya. Kalau kita tadi kan ada skalar yang tidak semuanya nol kan, kalau ini bergantung linier ya. Berarti kalau misalkan S2 itu tidak nol, maka A yang merupakan kombinasi linier dari U1, U2, U3 itu akan menjadi kombinasi linier dari P1, U1 ditambah P3, U3. Mengerti? Ya. Jadi ini hanya tergantung pemisalan saja. Kalau yang dimisalkan tidak nol itu S2, ya, berarti U2 hilang, gitu ya. A yang kombinasi linier dari U1, U2, U3 dapat disederhanakan menjadi A sama dengan P1, U1 ditambah P3, U3 ya. U2-nya hilang ya kalau kamu memisalkan S3 tidak sama dengan, kalau dimisalkan yang tidak nol itu S2 ya. Kalau contoh ini kan yang dimisalkan tidak nol S1, jadi U1-nya hilang ya. Kalau yang dimisalkan tidak nol itu S3, ya U3 hilang ya. Oke. Nah, terakhir membawa akibat ini ya, membawa akibat ini. Ya. Membawa akibat yang alinea terakhir ya. Kalau A itu bergantung linier, himpunan vektor-vektor U1 sampai UK bergantung linier, ya. Maka kalau ada vektor A yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari U1 sampai UK, maka dapat disederhanakan, salah satu bisa dihilangkan ya. Jadi kalau misalkan kita misalkan ini bergantung linier ya. Jadi ini bergantung linier ya. Jangan lupa. Jadi ada salah satu S yang tidak nol ya. Kalau kita misalkan seperti di atas ya, kalau dimisalkan seperti di atas, S1 tidak sama dengan nol, ini hanya pemisalan loh ya, hanya pemisalan ya. Maka kalau A itu kombinasi linier dari U1 sampai UK, maka A adalah kombinasi linier dari P2U2 sampai PK-UK ya. Jadi U1-nya hilang kan kalau A itu kombinasi linier dari U1 sampai UK. Ya. Nah, rentang dari A ini apa? Masih ingat? Rentang dari A ini apa? Rentang dari A adalah himpunan semua kombinasi linier dari U1 sampai UK kan? Ya. Himpunan semua kombinasi linier dari U1 sampai UK. Ya. Nah, kalau ini bergantung linier, misalkan S1 tidak sama dengan 0, kombinasi linier dari U1 sampai UK itu selalu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari
U2 sampai UK ya, U2 sampai UK ya. Jadi dengan demikian kita mendapatkan himpunan B yang U1-nya hilang ya, U2 sampai UK ya. Ini adalah subset dari A ya. Jadi kalau misalkan S1-nya tidak 0, kombinasi linear dari U1 sampai UK kan selalu dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari U2 sampai UK ya. Jadi kalau kita mempunyai himpunan B dengan vektor U2 sampai UK, ini subsetnya A kan? Karena U1-nya hilang di sini ya. Semua anggota B adalah anggota A ya, kecuali U1 ya, semua anggota B adalah anggota A. Maka rentang A sama dengan rentang B ya, karena semua kombinasi linear dari A menurut sifat ini adalah kombinasi linear dari B ya. Semua kombinasi linear dari B tentu saja kombinasi linear dari A ya, karena tinggal menambahkan satu vektor U1 saja ya, yang diberi koefisien skalar sama dengan 0 ya. Jadi akibatnya adalah kalau A bergantung linear, maka ada ya, perhatikan ini ada ya, karena tergantung dari S1 atau S2 atau S3 yang diandaikan tidak 0 ya. Ada subset dari A yaitu B yang diperoleh dengan mengurangi salah satu vektor dari A, sedemikian sehingga rentangnya B dengan rentangnya A itu sama ya. Semua kombinasi linear dari himpunan A adalah kombinasi linear dari himpunan B ya, menurut yang kita buktikan di atasnya ini ya, dapat disederhanakan menjadi lebih sedikit vektor U1 sampai UK ini ya. Oke. Jadi dengan demikian nanti kamu bisa lanjutkan dengan latihan 4.2 bersama asisten ya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Siapa yang mau bertanya? Tidak ada pertanyaan itu, ada dua kemungkinan ya. Sudah jelas sekali sehingga kamu sudah paham seluruhnya, atau tidak jelas sehingga tidak bisa bertanya. Nah, yang mana yang benar? Adriana, tanya. Belum, karena kurang mengerti Romo. Nanti saya coba baca lagi. Kurang mengerti apa? Coba tanyakan yang kamu belum mengerti. Yang paragraf terakhir tadi, Romo. Paragraf terakhir. Bahwa kalau kamu punya himpunan A, terdiri dari K vektor ya, yang bebas linear ya, yang bergantung linear ini kan, yang bergantung linear ya. Jadi syaratnya himpunan A itu adalah himpunan yang bergantung linear ya. Maka himpunan A itu bisa kamu kurangi satu ya, bisa kamu kurangi satu ya, menjadi lebih sedikit. Misalnya dikurangi U1 ya, kalau S1-nya tidak 0 ya, sehingga menjadi himpunan B mulai dari U2 sampai UK. Berarti B subsetnya A ya. Nah, kemudian kita cek rentangnya A sama dengan rentangnya B ya, karena menurut alinea di atasnya ya.
kombinasi linear dari U1 sampai UK sama dengan kombinasi linear dari U2 sampai UK, ya sama ya. Jadi kombinasi linear dari A mesti kombinasi linear dari B, ya, dan sebaliknya. Jadi rentangnya sama. Meskipun kamu mengurangi 1, dari A dikurangi 1, tapi hasil pengurangan itu kalau di rentang menghasilkan W yang sama, ya, menghasilkan rentang yang sama. Terima kasih Romo, sudah lebih mengerti. Ya, oke. Siapa lagi yang bertanya? Ayu Dea bertanya. Ayo tanya apa? Dinda, tanya apa Dinda? Ini kok mahasiswanya tinggal 17 ini, yang lain lari kemana ya? Kuliah kok masuk keluar. Oke, kita akhiri kuliah hari ini. Sampai berjumpa lagi besok Senin ya. Besok Senin kita sudah masuk ke basis ya. Basis. Nah, basis itu nanti akan mempunyai 2 sifat ya, yaitu bebas linier dan merentang ya. Nah, itu jadi kedua hal yang sekarang kita bahas nanti akan dipakai untuk mendefinisikan apa yang disebut basis dari ruang vektor. Oke, sekian. Lintang mau bertanya? Belum, Romo. Oke, kita akhiri sampai di sini. Sampai berjumpa lagi besok Senin. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih semuanya.